A1000. Mungkin teman-teman masih ada yang ingat atau bahkan dulu mempunyai HP ini. Lenovo A1000 ini diluncurkan pada tahun 2015. Yang pertama kita lihat yaitu desainnya. Kalau dilihat dari layarnya sudah cukup bagus karena pakai panel IPS. Jika dilihat dari samping kanan terlihat ada tombol volume dan tombol power. Jika dilihat dari sebelah kiri itu mulus, tidak ada apa-apa. Dari bawah juga sama mulus, tidak ada tombol apa-apa. Dari atas ada colokan USB dan headphone jack. Dari belakang ada tulisan Lenovo dan panel kamera. Dan juga dilengkapi ada LED flash. Lenovo akhir-akhir ini sudah kalah saing dengan produk-produk pesaingnya seperti Xiaomi, Vivo, Oppo, dan bahkan sekarang Realme yang mereka sudah bersaing dengan produk Samsung dari segi penjualan. Padahal dulu cukup merajai di pasaran. Mungkin sekarang Lenovo sudah beralih fokusnya dari smartphone ke komputer dan laptop, sehingga pasaran smartphone sudah tidak menjadi yang prioritas. Nah, sekarang hasilnya seperti ini. Mereka harus menyampil pahit. Lenovo itu softwarenya menggunakan OS Android Lollipop versi 5.1. Memang versi Lollipop ini kalau dibilang jadul ya memang iya jadul, tapi nggak terlalu jadul banget karena masih support aplikasi-aplikasi yang pada saat ini diluncurkan. Tetapi sayang ada beberapa aplikasi yang mereka tidak mampu menjalankannya. Tapi itu bukan berarti karena OS-nya, mungkin dari segi mesinnya atau prosesornya sudah tidak mampu lagi menjalankan. Tapi jika teman-teman hanya cuma sekedar bermedsos, scrolling yang ringan-ringan aja, itu masih cukup bisa, atau ya sedikit enak lah masih digunakan. Yang penting tidak dipakai untuk bermain game. Tapi sayang di Lenovo A1000 yang saya pegang ini itu menggunakan memori internal sebesar 4 GB, hingga dia sudah termakan sistem itu hampir 3 GB. Jadi sisanya itu 1 GB lebih, sehingga tidak bisa menampung banyak aplikasi lagi. Nah, di situ kelemahannya. Untuk RAM-nya di sini 500 MB atau setengah giga. Walaupun sebenarnya bisa kita tambah lagi pakai micro SD hingga sampai 32 GB. Nah, sekarang kita tes kualitas kameranya. Nah, di sini kita lihat Lenovo A1000 ini kalau kita gunakan memoto di cukup cahaya itu hasilnya masih enak dilihat, detailnya juga masih ada. Yang penting pencahayaannya harus benar-benar dilihat. Untuk fitur kamera di sini ada HDR, ada logo 2 jari, itu artinya kita bisa selfie dengan melambaikan tangannya, pose 2 jari, maka dia sudah otomatis akan memfoto sendiri. Nah, sedangkan kualitas kamera selfie-nya seperti ini. Ya maklumlah HP jadul teman-teman. Tapi tidak apa-apa, karena kalau beli HP ini sudah pasti para konsumen sudah tidak mengejar kamera lagi, karena sudah tertinggal dari segi teknologi. Tapi kalau cuma sekedar mencukupi kebutuhan kantor atau sebagai HP cadangan,
itu masih bisa. Lenovo. Nah, sekarang kita pakai untuk membuka aplikasi Snack Video. Nah, loadingnya sekitar 2-3 detik, namun dia masih cukup lancar untuk dijalankan. Tapi kemarin saya coba untuk menjalankan aplikasi TikTok dengan Snack Video. Di situ memori internalnya sudah hampir habis, tapi masih tersisa sekitar 200 MB. Tapi aplikasi TikTok itu tidak berjalan dengan baik. Memang terbuka, tapi tidak berjalan dengan baik. Lalu saya uninstall kembali. Nah, saya tidak tahu permasalahannya karena habis memori atau memang mesinnya tidak mampu menjalankan. Tapi kalau YouTube dia masih bisa. Nah, disitulah tadi sepintas review dari smartphone Lenovo A1000. Tapi teman-teman ketahui kalau Lenovo A1000 ini ada dua versi. Yang punya saya ini versi RAM setengah giga, memori internalnya 4 giga. Ada lagi versi yang kedua yaitu RAM 1 giga dan memori internal 8 giga. Jadi saya sangat menyarankan kalau teman-teman mau beli Lenovo, mungkin lebih baik untuk mencari yang RAM 1 giga dan memori internalnya 8 giga, sehingga teman-teman agak longgar sedikit untuk penggunaan.